Setelah Cailin berhasil menyelesaikan evolusi dan mencapai Douseng bintang 4 puncak, situasi di medan tempur pun perlahan berubah. Huang Tian yang sudah terluka parah mencoba untuk bangkit dalam kondisi yang tak berdaya. Meski saat ini Huang Tian telah mengakui kekalahannya, namun pernyataan tersebut jelas tidak cukup untuk menebus bahaya yang hampir saja dia berikan kepada Cailin. Jika Xiaoyan sampai terlambat sedikit saja, maka retreat Cailin pasti sudah terganggu dan berakhir menjadi sebuah malapetaka. Oleh sebab itu, kemarahan di mata Xiaoyan dan juga Cailin masih terus membara dan tak berniat untuk mundur. Meski Huang Tian tak merasa takut akan kematian, namun dia juga menyadari bahwa berhadapan dengan Xiaoyan dan juga Cailin tidak akan merubah keadaan yang dialaminya. Dari kejauhan, Yao Ming pun tampak sedikit merenung. Jika Xiaoyan bersikeras membunuh Huang Tian, hal ini kemungkinan akan memicu masalah besar ke depannya. Bagaimanapun, klan Phoenix Iblis Surgawi merupakan salah satu penguasa di wilayah Magical Beast. Jika pemimpin klan tersebut sampai terbunuh di tangan manusia, maka aliansi Scam Mansion sekalipun belum tentu sanggup untuk menanggung akibatnya. Terlebih jika Aula Jiwa sampai memanfaatkan kesempatan ini, maka masalah yang akan mereka hadapi tentu akan menjadi semakin merepotkan. Dalam keadaan terdesak ini, Huang Tian akhirnya mengambil langkah terakhir yang bisa dia lakukan untuk menukar harga dirinya dengan sebuah informasi yang bisa saja membuat Xiaoyan terkejut. Ternyata penyerangan ini dilakukan karena mereka mendengar adanya konflik besar yang terjadi di dalam klan naga Void kuno. Menurut Huang Tian, sang kaisar naga kemungkinan sudah mengambil langkah yang cukup berlebihan dan menyebabkan nyawanya berada dalam bahaya. Jika Xiaoyan sampai terlambat, kemungkinan sang kaisar naga benar-benar akan kehilangan nyawanya. Mendengar hal itu, ekspresi Xiaoyan dan juga Cailin pun seketika berubah menjadi suram. Mereka kini dilema untuk mengambil keputusan antara menyelesaikan urusan dengan Huang Tian atau segera pergi untuk menyelamatkan Xian. Di saat Xiaoyan memikirkan hal ini, simbol naga di tangannya tiba-tiba saja meredup yang menandakan kalau kondisi Xian memang benar-benar dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan pun langsung merobek ruang spasial dan membuat Cailin pergi menuju wilayah naga Void kuno. Sebelum pergi, Xiaoyan juga menegaskan kepada Huang Tian bahwa masalah di antara mereka masih belum selesai. Jika sampai terjadi sesuatu kepada Xian, maka seluruh klan Phoenix Iblis Surgawi akan menanggung akibatnya. Sementara itu, situasi di wilayah Pulau Naga Utara kini benar-benar sangat kacau dan berubah menjadi sumber bencana. Semua ini disebabkan karena Raja Naga Utara telah mengaktifkan sebuah formasi iblis transformasi naga yang merupakan sebuah teknik terlarang yang sudah dimusnahkan ribuan tahun yang lalu. Teknik ini diciptakan oleh sang leluhur naga Void kuno untuk mendapatkan kekuatan luar biasa. Namun syaratnya adalah dengan mengorbankan setiap kehidupan yang berada dalam formasi untuk dirubah menjadi bentuk kekuatan bagi orang yang mengaktifkan formasi tersebut. Karena metodenya yang sangat kejam, teknik ini pun akhirnya dihapus untuk selamanya. Namun tak disangka Raja Naga Utara berhasil menemukannya dan menggunakan teknik terlarang ini. Bahkan saat ini seluruh area pulau sudah terjebak dalam formasi dan menyebabkan para ahli dari 3 pulau naga musnah menjadi kabut darah. Berkat pengorbanan tersebut, kekuatan Raja Naga pun berhasil mendapatkan peningkatan yang bahkan melampaui batas. Sesaat kemudian, sebuah pilar cahaya pun seketika melonjak dari tengah pulau dan memperlihatkan 2 sosok yang perlahan keluar dari kabut darah. Salah satunya adalah Xian yang sedang terluka parah akibat pertarungan sengit yang dia alami. Dan penyebab semua itu adalah sang Raja Naga Utara yang kini telah bertransformasi menjadi sosok monster yang memiliki 3 wajah. 2 di antaranya adalah wajah Raja Naga Barat dan Selatan yang menandakan bahwa Raja Naga Utara sudah menyerap kekuatan mereka berdua. Terlebih dengan bantuan formasi iblis, kekuatannya semakin melonjak dan membuat Xian tak mampu untuk melakukan perlawanan. Di samping itu, para ahli dari Pulau Naga Timur sama sekali tak bisa membantu Xian. Mengingat siapapun yang mencoba masuk ke dalam formasi akan langsung dilenyapkan menjadi kabut darah yang memperkuat doki Raja Naga Utara. Tentu saja efek samping dari penggunaan formasi iblis ini adalah kesadaran sang pengguna yang perlahan terkikis oleh kegilaan yang tak terbatas. Meski begitu, Raja Naga Utara sama sekali tak memperdulikan hal tersebut dan yakin kalau dirinya pasti akan menjadi kaisar naga terkuat dalam sejarah klan naga Void kuno. Setelah pertarungan berlangsung cukup lama, kondisi Xian saat ini tampak semakin melemah. Melihat hal itu, Raja Naga Utara pun sontak dipenuhi kegembiraan dan yakin bahwa kemenangan sudah pasti berada di tangannya. Para ahli yang berada di luar formasi pun hanya bisa melihat kondisi Kaisar Naga dengan rasa putus asa.
Mereka tak bisa membayangkan sang Kaisar Naga akan tumbang di hadapan mereka dan membuat klan Naga Void kuno benar-benar berada dalam ambang kehancuran. Tepat ketika Raja Naga Utara akan menghancurkan tubuh Xian, tembakan api surgawi tiba-tiba saja muncul dari langit dan menghentikan pergerakannya. Dalam sekejap, pilar api pun menyebar dan melenyapkan setiap kabut darah yang mencoba untuk mendekati Xian. Sesaat kemudian, ruang spasial di sekitar Xian pun terbuka dan menampilkan sosok Xiaoyan dan juga Cailin yang datang untuk menyelamatkannya. Kemunculan mereka jelas membuat para ahli dari Pulau Naga Timur merasa sedikit lega, akan tetapi situasi yang mereka hadapi sekarang terlalu berbahaya, di mana kekuatan Raja Naga Utara masih terus melonjak dan hampir mencapai bintang 6 Douseng. Di lain sisi, Xian tampak memuntahkan darah yang bercampur dengan racun dari formasi. Meskipun dia memiliki dukungan dari garis darah Naga Phoenix, tetapi itu semua tidak cukup untuk memulihkan kondisinya. Melihat hal itu, Xiaoyan segera menyalurkan api surgawi untuk menghapus energi darah di dalam tubuh Xian. Setelahnya, Cailin lantas membawa Xian pergi meninggalkan formasi iblis, sementara Xiaoyan akan tetap tinggal untuk menghadapi Raja Naga Utara. Singkatnya, pertarungan pun kembali berlanjut. Di sini Raja Naga Utara terus menyerang Xiaoyan secara brutal dan tak memberikannya kesempatan untuk menyerang balik. Menyadari bahwa kekuatan biasa tidak akan berpengaruh, Xiaoyan pun memutuskan untuk menggunakan teknik yang baru saja dia kuasai, yaitu tubuh api pemusnahan, di mana Xiaoyan akan menyatu dengan roh api miliknya yaitu Xiaoyi. Dalam sekejap, api surgawi yang luar biasa kuat pun perlahan menyebar dan menyelimuti setiap bagian tubuh Xiaoyan, dan membuat kekuatan serta daya tahan tubuhnya meningkat secara drastis. Sangat disayangkan teknik ini hanya bisa bertahan selama 1 menit mengingat energi yang dibutuhkan sangatlah besar. Meskipun begitu, waktu 1 menit ini sangatlah berharga dan akan menentukan nasib klan Naga Void kuno. Para tetua di luar formasi pun bisa merasakan aura pemusnahan yang terus memancar dari tubuh Xiaoyan. Hal ini memberikan mereka sebuah harapan dan yakin kalau Xiaoyan pasti memiliki peluang untuk menang. Raja Naga Utara pun sontak menunjukkan kewaspadaan yang luar biasa ketika melihat perubahan Xiaoyan ini. Jika dia sampai membuat kesalahan, akibatnya pasti akan menjadi sebuah kerugian besar. Sesaat kemudian, Raja Naga Utara lantas membentuk rangkaian segel dan membuat formasi darah di langit seketika bergejolak, dan membentuk seekor naga darah raksasa yang menutupi seluruh bagian pulau. Melihat hal tersebut, Cailin pun segera memindahkan para pasukan yang masih berada dalam jangkauan formasi. Meskipun kecepatan yang digunakan Cailin sudah sangat luar biasa, tetapi masih ada cukup banyak pasukan yang tak selamat dan berakhir menjadi kabut darah. Sementara itu, Raja Naga Utara yang semakin dipenuhi kegilaan lantas melompat ke langit dan menyatu dengan naga darah tersebut. Setelah penyatuan ini, naga raksasa yang awalnya terdiam pun memancarkan aura kehidupan dan perlahan membuka matanya. Semua orang pun dapat merasakan energi destruktif yang terpancar dari tubuhnya benar-benar sangatlah menakutkan. Bahkan seorang elit dosen bintang 5 sekalipun tidak akan selamat jika sampai terkena serangan ini secara langsung. Akan tetapi, Xiaoyan justru melesat lurus layaknya sebuah meteor dan mengejutkan semua orang. Begitu benturan keras terjadi, energi darah yang menyebar dari tubuh naga pun seketika meredup ketika menabrak tubuh Xiaoyan yang diselimuti api surgawi. Tidak sampai di situ, bentuk naga raksasa yang sebelumnya terlihat kokoh, kini perlahan mulai runtuh karena hilangnya energi darah yang telah dikumpulkan. Raja Naga Utara yang sudah menyatu dengan naga darah pun benar-benar dipenuhi rasa keputusasaan. Jika serangan ini sampai gagal, maka tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Oleh sebab itu, dia lantas mengumpulkan seluruh energi yang tersisa dan melepaskan serangan terakhir berupa manik darah sebelum akhirnya tubuh naga itu pun runtuh sepenuhnya. Namun sayang, serangan ini sama sekali tak memberikan hasil seperti yang diharapkan Raja Naga Utara, di mana manik darah tersebut berhasil diblokir oleh Xiaoyan dan perlahan dimurnikan oleh api surgawi miliknya. Dalam sekejap, manik darah itu pun berubah menjadi sebuah bola emas yang menyimpan jiwa-jiwa para naga void kuno yang telah dimurnikan. Tak menunggu lama, Xiaoyan pun segera melesatkan bola emas tersebut dan melakukan serangan balasan. Selain kecepatan serangan ini yang luar biasa, kumpulan jiwa yang terperangkap di dalamnya pun terus bergejolak dan akhirnya menghantam tubuh Raja Naga Utara dan menciptakan sebuah ledakan mahadahsyat yang mengguncang dunia. Dalam sekejap, badai energi pun menyapu ke segala arah dan melenyapkan seluruh kabut darah yang menutupi langit. Setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Raja Naga Utara, kini situasi di pulau tersebut perlahan kembali normal dan membuat Xian beserta seluruh anggota klan Naga Void kuno dipenuhi rasa kegembiraan.
Dengan ini, permasalahan yang menimpa klan mereka telah berakhir sepenuhnya. Selang beberapa waktu, Raja Naga Utara yang terluka parah perlahan muncul dari balik ledakan. Jika bukan karena tubuh naga miliknya yang sangat kuat, tentu saja dia sudah lenyap menjadi abu dalam ledakan teratai api pemusnahan sebelumnya. Dikarenakan teknik transformasi naga iblis sudah lenyap, kini kekuatannya benar-benar turun secara drastis dan hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Namun sayang, Xiaoyan sudah membaca pergerakannya dan langsung melepaskan teknik telapak tangan Huang Quan untuk memusnahkannya. Melihat kesempatan hidupnya sangatlah kecil, Raja Naga Utara pun memutuskan untuk menghancurkan tubuhnya dan menyeret semua ahli yang ada untuk mati bersama. Tepat sebelum ledakan mahadahsyat terjadi, Xiaoyan pun segera mengaktifkan avatar spiritual surgawi dan melepaskan teknik amarah Huang Quan. Dalam sekejap, jiwa Raja Naga Utara pun terguncang hebat dan berhasil menggagalkan rencananya untuk meledakkan diri. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan segera meraih kepala Raja Naga Utara dan melepaskan kekuatan api surgawi ke dalam tubuhnya. Suhu panas yang menyebar seketika melenyapkan setiap sel kehidupan yang dia miliki, termasuk jiwanya sendiri. Sesaat kemudian, tubuh Raja Naga Utara pun jatuh dan menjadi mayat yang tak bernyawa. Seluruh anggota klan Naga Void kuno sontak menatap mayat tersebut dengan tatapan penuh amarah. Meskipun dia merupakan sosok besar di dalam klan, namun kekejaman serta kejahatan yang telah dia lakukan tentu akan dicatat sebagai aib paling memalukan dalam sejarah klan Naga Void kuno. Sebagai Kaisar Naga, Xian tentu sangat terbebani dengan kehancuran yang baru saja menimpa klannya ini. Beruntung pulau naga lainnya masih aman dan tidak mengalami kerusakan yang sama. Selain itu, dengan lenyapnya 3 Raja Naga, maka tidak akan ada lagi alasan yang bisa menghalangi Xian untuk menyatukan klan Naga Void kuno. Tentu saja mereka juga menyadari kalau kekuatan klan Naga Void kuno telah menurun drastis akibat kejadian ini, dan sangat jauh jika dibandingkan dengan masa kejayaan mereka di masa lalu. Namun Xian yakin dengan garis keturunan Naga Phoenix legendaris, dia pasti bisa meningkatkan potensinya sampai batas maksimal dan melampaui semua Kaisar Naga yang pernah ada, termasuk ayahnya sendiri. Di lain sisi, aura di tubuh Xiaoyan perlahan melemah dan merasakan kelelahan yang luar biasa akibat pertarungan panjang ini. Namun di samping itu, Xiaoyan juga menunjukkan ketertarikan terhadap tubuh Raja Naga Utara. Setelah ditempa oleh teknik transformasi iblis, tubuh ini memiliki konstitusi luar biasa dan merupakan barang yang sangat berharga. Oleh sebab itu, Xiaoyan berniat menjadikannya sebagai boneka siluman tingkat tinggi yang baru. Bagaimanapun, boneka siluman yang Xiaoyan ciptakan sebelumnya sudah mencapai batas maksimal dan tak lagi berguna dalam pertempuran melawan para elit Doseng. Berkat jasa besar yang dilakukan oleh Xiaoyan, Xian pun dengan senang hati mengizinkannya untuk membawa mayat tersebut. Karena semua permasalahan telah sepenuhnya berakhir, kini Xian harus fokus terhadap tugas selanjutnya untuk menyatukan 4 pulau naga dan membangun kembali kejayaan klan mereka. Di sini, Xiaoyan dan juga Cailin pun memutuskan untuk menetap sementara waktu dan menyelesaikan proses pemurnian boneka siluman. Bagaimanapun, ini merupakan salah satu langkah penting bagi Xiaoyan untuk menghadapi pertempuran besar yang akan terjadi di masa depan. Singkat cerita, berkat bantuan dari seluruh anggota klan, Xian kini telah berhasil menyatukan 4 pulau naga yang terpecah menjadi satu bagian. Kedepannya tidak akan ada lagi pulau naga lain kecuali wilayah Naga Void kuno yang dipimpin oleh Xian sang Kaisar Naga. Sementara itu, Xiaoyan yang masih mengasingkan diri akhirnya berhasil memulihkan kondisinya dan bersiap untuk memurnikan tubuh Raja Naga Utara. Jika rencana ini berhasil, maka aliansi Scam Mansion akan mendapatkan kekuatan tambahan yang sangat besar. Dalam waktu 10 hari, Xiaoyan terus menempa tubuh tersebut dengan api surgawi dan menghapus segala jejak kehidupan yang tersisa di dalamnya. Setelah menjalani proses panjang, kini tubuh Raja Naga Utara telah sepenuhnya berubah menjadi boneka siluman yang sangat kokoh. Daya tahan fisik ini tampak seperti baja hitam yang tak bisa ditembus dan memiliki kekuatan yang setara dengan ahli Doseng bintang 5. Selain itu, kekuatan boneka ini juga masih bisa ditingkatkan melalui energi petir seperti yang biasa dilakukan oleh Xiaoyan sebelumnya. Oleh sebab itu, Xiaoyan memutuskan untuk membawa boneka ini ke kolam petir untuk memaksimalkan potensinya.